Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini kami akan membuat gerih ikan asin atau rebus karena di Jepang tidak ada orang yang jual ikan asin ya. Oke, dan saya sangat kangen dengan ikan asin, bagaimana rasanya. Kali ini kita buat sendiri. Sini saya akan menunjukkan bagaimana cara saya membuat ikan asin di Jepang sendiri. Oke, jadi saya sudah sering buat ikan asin di sini ya. Nah, ini salah satunya yang sudah jadi. Ini ikannya kecil, ikannya juga sama, ikannya jenis hamachi. Ini udah jadi ya. Oke, pertama-tama setelah kalian cuci bersih ikannya dan kalian buang semua isi dalam perutnya, nah kalian bisa membelahnya jadi dua atau utuh satu gini ya. Tapi ini karena ikannya terlalu besar, cukup besar ya, jadi saya memakai sebelahnya saja ya. Yang ada tulangnya yang saya pakai untuk membuat ikan asin. Yang ada dagingnya sebelahnya saya buat ikan bakar atau saya masak sendiri ya. Dan kepalanya juga saya sup nih ya. Jadi sudah saya potong, tidak sempat saya videokan. Oke, pertama kita potong saja ikannya ini ya. Oke, jadi sebelum melewati penggaraman, kita potong dulu ikannya kecil-kecil ya. Kalian juga bisa utuh begini langsung digaramin juga bisa jika ada wadah, karena saya nggak ada wadah kecil, wadah yang besar, jadi saya harus memotongnya beberapa bagian kecil-kecil agar bisa kita ke proses penggaraman. Oke, kita langsung potong aja. Jadi motongnya bebas ya, terserah kalian mau potong bagaimana. Yang penting kan ini bisa terpotong sesuai selera kalian masing-masing. Dan juga kenapa saya potong karena saya biasanya suka makan ini biasanya satu potong atau dua potong saja ya. Jadi kalau satu utuh nanti dia ketika sudah kering kita susah untuk memotongnya. Oke, kita sudah masuk dalam tahap pemotongan. Jadi setelah semua ikan dicuci bersih, dalamannya dibersihkan semuanya, dan ikan sudah benar-benar bersih ya, nah, lalu kita potong seperti ini. Lalu kita masuk ke proses penggaraman. Sebelum penggaraman kita berikan dulu wadahnya. Oke teman-teman, sebelum kita masuk ke proses penggaraman, tentu saja kita siapkan wadahnya dan garamnya ya. Di sini kalian bisa pakai garam apa saja, garam krosok atau garam kasar ataupun garam pasir ya. Nah, di sini saya pakai garam pasir. Kenapa? Karena di Jepang adanya garam pasir ya. Kalau garam yang seperti di kampung kita itu yang masih keras-keras seperti kerikil itu kayaknya saya nggak pernah nemuin. Jadi saya pakai garam yang lembut ini. Garam lembut ini juga mempercepat meresapnya ikan. Oke, kedua kita siapkan ikan yang sudah kita cincang-cincang tadi ya. Nah, ini dia, ini kan besar-besar ini ya. Sebelumnya kita beri alas dulu di wadahnya dengan garam secukupnya. Jadi tergantung besar kecil ikannya ya. Kalau ikannya besar kita bisa pakai garam lebih banyak. Nah, jadi seperti ini. Ini sudah cukup, ini buat alas si ikannya. Lalu kemudian kita langsung masukkan ikannya satu persatu sembari kita lumuri dia dengan garam. Kita nggak usah ragu-ragu ya. Dan ingat teman-teman ya, kita harus balik dia. Nah kan ini kan di sini kan ada kulitnya ya. Nah, jadi sebelum dikasih garam ini kan ada kulitnya. Kulitnya ini dia kedap air, dia nggak masuk air. Jadi kalau kita taruh begini, air yang akan keluar dari daging ikan ini dia nggak bisa keluar dengan sempurna. Jadi kita tengkurapkan dia seperti ini sehingga dia nanti kalau diberi garam, nah dia air amis dari ikan ini dia nanti menetes dari ini langsung ke bawah. Oke, jadi setebal mungkin nggak apa-apa teman-teman ya. Nanti saya beri tips kalau dia rasanya sangat asin sekali apabila kalian terlalu banyak memberi garam, biar rasanya pas. Jadi nggak apa-apa, biar setumpuk apapun garamnya yang kita beri, nah, itu nggak apa-apa. Jadi malah mempercepat nanti proses penyerapan, pengangkatan airnya ya. Jadi garam ini selain proses pengawetan, garam juga bisa mengangkat kandungan air yang ada dalam ikannya tersebut ya. Oke, setelah proses ini kita akan diamkan dia, kita tutup rapat nanti ya. Kita tutup wadah, lalu kita diamkan dia di dalam kulkas. Kenapa di dalam kulkas? Agar tidak terjadi pencurian ikan atau biasa diambil oleh si kucing atau pemangsa-pemangsa sejenisnya ya. Oke, kita masukkan ke dalam kulkas atau tempat dingin ya tentunya. Nggak dimasukkan kulkas juga nggak apa-apa, tapi kalau lebih baik itu dimasukkan dalam kulkas karena nanti ada zat airnya, dia langsung meresap dan dia menjatuhkan di sini nanti tergenang air ya. Itu air dari dagingnya. What? Bro, what are you talking about, man?
Oke, setelah ini kita akan masukkan dia ke dalam kulkas. Kita biarkan 2 hari 2 malam ya. 1 malam juga nggak apa-apa sih, tapi semakin lama juga semakin nggak bagus. Sekitar 1-2 malaman lah. Oke, kita tunggu setelah dia direndam. Oke, jadi kalian bisa diamkan dia di dalam kulkas ya. Jadi bukan di freezer, di atas atau di bagian tengah, nggak apa-apa, di mana saja. Yang penting dia tertutup agar makanan-makanan yang ada di dalam sini tidak tercemar oleh aroma dari ikan ini tersebut. Oke, kita tunggu beberapa hari lagi. 2 days later. Oke, jadi inilah proses dari perendaman kita selama 2 hari ya. Ini ngerendamnya terserah berapa hari pun nggak apa-apa. Dia semakin lama semakin kering ya. Ini kan bisa dilihat sedikit layu dia, sedikit kering gitu ya. Berarti dia tandanya kandungan yang di dalam ikannya dia sudah habis airnya. Ini kering, ini tinggal jemur aja teman-teman. Oke, setelah melewati penjemuran selama kurang lebih 2 hari ya, dan inilah hasil dari pengolahan ikan asinnya. Oke, ikan yang asin besar ini lalu ya, ini jadinya segini. Kita susun, dia kayaknya menyusut ya teman-teman. Oke, jadi sangat mudah, teman-teman bisa praktekkan di rumah dan bisa untuk lauk makan yang lezat. Nah, ini banyak manfaat ikan asin ya. Jadi ikan sebesar lalu itu menyusut ya, ini udah kering banget, warnanya masih seger. Oke, sekian dulu cara membuat ikan asin yang sangat simpel di rumah atau di kosan. Kalian bisa coba di rumah ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.